Bahkan ada ikatan-ikatan dosa yang begitu kuat mengikat kami, keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan kami. Tapi hari ini kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada firman, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang akan memampukan kami supaya kami bisa menanggalkan beban dan dosa itu, sehingga tidak ada yang bisa merintangi kami. Kami mau berlari sekencang mungkin untuk mencapai garis akhir itu. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami semakin serupa dengan Kristus, sehingga pada akhirnya kami mencapai kesempurnaan seperti Bapa. Tolong setiap kami anggota persekutuan doa pada malam hari ini, bahkan siapapun yang kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Roh Kudus mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau melakukan, kami berjanji, kami berkomitmen, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Sebab bukan saatnya lagi kami bermain-main dengan beban, dengan dosa yang menghalangi kami, tapi kami harus mengejar kekudusan Allah. Kami harus hidup bersih, hidup benar. Kami harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami sedang ada dalam pelayanan untuk melayani perasaan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Saya serahkan kepada Bu Dika. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja mendengar. Kita terus fokus pada Kristus dan hidup dalam pertobatan, karena kita percaya kita semua anak-anak Tuhan yang dinilai banyak orang, yang harus menjadi teladan bagi orang bagi kita. Terima kasih firman Tuhan yang sungguh luar biasa, terus mengerti hati dan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin ada berkat ataupun kesaksian yang dibagikan. Sebelum itu selamat datang buat hambanya Ibu Pendeta Ipon, tante Xiaomi dan anak Betul ya. Beliau berdomisili di Manado. Nah, mungkin ada yang mau dibagikan, mungkin ada kesaksian untuk kita sama-sama saling memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Saya bersyukur berada di tempat ini, bertemu kembali dengan hambanya Mama Endo yang juga saya ini jadi orang tua kami, dan sungguh luar biasa yang banyak mendoakan, memberi semangat bagi saya pribadi juga keluarga. Walaupun terpisah jarak yang jauh, kalau kemarin sempat sama-sama, tapi sekalipun jarak jauh terpisah, tapi di dalam Tuhan tetap selalu ada kedekatan. Dan puji nama Tuhan. Kalau bicara kesaksian banyak sekali, tapi ada ada kesaksian juga yang ingin saya share. Mungkin kesaksian ini bukan berbicara tentang saya bersyukur karena Tuhan jawab doa saya, tetapi saya dalam kesaksian ini saya mau bilang saya bersyukur dengan proses Tuhan yang saya alami sampai saat ini. Kalau tahun kemarin, awal tahun 2024, waktu itu saya beroperasi, ada benjolan di dalam perut bagian kiri bawah sini, dan sakit itu sebenarnya sudah sejak 2013 setelah saya melahirkan anak yang kedua dan anak yang ketiga satu-satunya cowok, tapi sudah kembali pada Tuhan. Dari 2013 itu saya sering merasa sakit di bawah bagian bawah kiri sini. Udah beberapa kali ke dokter, periksa, semua diperiksa, kata dokter tidak ada sakit apa-apa. Jadi dari 2013 sampai 2024 awal itu saya hidup dengan painkiller, obat penahan sakit, karena kalau dia sakit sedikit sekali sampai kadang tidak bisa jalan. Jadi sampai saya painkiller ini bukan diminum tapi masuk dalam tubuh. Jadi kalau minum kadang-kala tidak mempan lagi. Jadi masuk dari rumah obat untuk meredakan sakit itu sampai 2024 awal.
2024 awal biasanya sakit cuma di bawah sini, tapi ini saya merasa setengah perut saya ini sakit sekali, sampai saya bilang, dok, jangan-jangan ginjal kali dok. Saya sampai begitu karena merasa sakit sekali. Akhirnya dokter bilang, yaudah MRI, CT scan dulu. Pas CT scan di situ dokter bilang, bu, ada benjolan. Langsung dari penyakit dalam saya dirujuk ke spesialis bedah. Tapi waktu itu masih spesialis bedah untuk pencernaan atau apa, karena pikiran mungkin dari pencernaan masalah. Ketika dioperasi, waktu keluar jadwal operasi, suami waktu itu ada di mana? Bali. Di Bali lagi ada proyek renovasi Istana Presiden Kampar Sirih Bali. Dan memang waktu Pak ini ada jadwal operasi. Akhirnya suami pulang kembali ke Manado dan saya operasi. Waktu dioperasi, selesai operasi, dokter tunjukin benjolan tuh kayak bakso tenis misalnya. Itu dari 2013 dikeluarkan 2024 tanggal 24 Februari tahun kemarin. Seperti bakso tenis misalnya, dan akhirnya diperiksa apa sih ini benjolan apa. Kemudian kata dokter itu endometriosis, kista coklat atau apa itu namanya. Kemudian saya dirujuk juga ke dokter spesialis kandungan, tapi spesialis kandungan yang yang endometriosisnya, karena kalau mungkin miom atau kista dioperasi selesai, tapi kalau endometriosis itu istilahnya sakit seumur hidup. Dan sampai sekarang pun dokter tidak tahu penyebab endometriosisnya itu apa. Terus pengobatannya sekalipun mungkin ada bilang mau diangkat rahimnya, belum tentu juga bisa selesai sakitnya seperti apa. Dan bisa endometriosis itu dia bukan cuma ada di kandungan, tetapi dia bisa sampai ada di otak. Jadi di usus sampai di otak. Dan waktu setelah dioperasi, dokter kan rujuk ke dokter ahli kandungan. Terus saya di terapi itu obat, awalnya obat. Katanya untuk itu bukan obat untuk menyembuhkan endometriosisnya, tapi untuk mematikan haid, untuk memberhentikan haid. Selang beberapa waktu haid saya bukannya berhenti, tapi justru pendarahan. Selama 2 bulan itu saya pendarahan terus. Justru pendarahan akhirnya diganti dengan injeksi. Tapi injeksi itu cuma bisa 6 bulan. Nah, kemarin bulan Januari waktu kami ada di Kendari, itu suntikan terakhir, bahkan obat itu tidak ada di Kendari, jadi harus dikirim dari Manado. Dan berarti kalau sudah 6 kali itu selesai untuk terapi itu. Dan ketika selesai 6 kali itu balik sakit lagi, sakit sampai awalnya saya gitu, Tuhan boleh tidak minta sembuh. Sampai ada seorang pembantu juga sahabat, dia bilang, Fon, jangan operasi. Waktu kemarin operasi, Fon jangan operasi, Fon jangan hindari, lepas obat. Tapi saya kali Tuhan saya harus bagaimana. Terus Tuhan cuma ingetin Rasul Paulus, dia kan berdoa minta supaya sakit yang di diri itu hilang. Tapi Tuhan kan cukup kasih karunia. Jadi saya bilang, oh Tuhan, berarti saya harus belajar berdamai dengan keadaan saya, berdamai dengan sakit saya. Walaupun secara manusia kadang-kadang saya lemah, Tuhan nggak kuat kalau sakit, karena sebenarnya bukan cuma sakitnya aja, tapi saya itu nggak bisa capek. Kalau capek itu langsung kayak drop. Dan di sini saya selalu, Tuhan saya harus bagaimana. Tapi jawaban Tuhan cuma berdamai dengan situasi.
Artinya Tuhan mau ajar saya mencintai proses Tuhan. Dan saya bilang, ya Tuhan, kalau untuk Tuhan menyembuhkan saya sangat mudah. Tuhan kita apa sih yang nggak bisa dia buat? Dia bisa buat sampai orang mati pun bisa bangkit. Yang nggak ada jadi ada. Apa sih yang nggak dia buat? Tapi saat ini saya bersyukur dengan adanya sakit ini, saya bisa belajar mengerti, bahkan mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi tidak selamanya apa yang menjadi doa kita itu harus dijawab Tuhan seperti apa yang kita minta. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita harus melewati proses. Nah, itu yang saya syukuri dalam proses ini. Saya dilatih Tuhan sehingga semakin hari belajar semakin dekat dengan Tuhan. Dalam artian selalu harus ada waktu khusus yang saya berikan untuk Tuhan, bukan waktu sisa, tetapi waktu yang terbaik yang saya berikan kepada Tuhan. Jadi saya bersyukur untuk proses yang saya alami saat ini. Bukannya Tuhan memainkan wajar, tetapi inilah kasih Tuhan. Jadi mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang mengalami proses dan mungkin ingin menyerah, dan mungkin ada yang berkata, Tuhan nggak salah. Justru di saat kita mengalami proses ini, kasih sayang Tuhan itu akan kita rasakan dengan luar biasa. Dan saya bersyukur saya boleh ada, boleh dengan bangga saya bilang Tuhan memanggil saya sebagai anak. Saya sangat bersyukur. Jadi apapun yang saya alami saat ini, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti seorang anak yang muda yang kalau nggak salah di Alkitab, terus ada yang berkata, terus ini siapa yang salah, mamanya atau papanya? Tetapi Tuhan bilang nggak ada yang salah, tapi ini cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan situ saya bilang terima kasih Tuhan untuk proses ini, karena mungkin saya mengalami proses ini, tapi Tuhan menunjukkan banyak sekali doa-doa saya juga dijawab Tuhan. Anak saya yang tua, Aiko, saat ini berada di Australia. Waktu dia ke Australia juga itu sesuatu hal yang tidak mungkin, tetapi menjadi mungkin. Nah, mungkin ini akan jadi panjang. Saya suka sekali menceritakan bagaimana kasih Tuhan itu. Waktu Aiko juga mau ke Australia itu, dia mengalami proses Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan mengajar bukan saya, tetapi anak saya, kalau ada apa-apa duduk di kaki Tuhan. Nah, Aiko itu ke Australia, dia dapat visa WHV, Work Holiday Visa, dia dapat visa 3 tahun. Untuk mendapatkan visa itu salah satu syarat dia harus ada surat rekomendasi dari imigrasi. Nah, untuk mendapatkan surat rekomendasi ini itu cuma bisa 3 bulan, sekitar 3 bulan sekali. Dan untuk mendapatkan itu mereka ada istilah war, artinya mereka harus memasukkan data, melengkapi data dalam waktu 15 menit secara online, dan itu diikuti secara nasional. Dan yang diterima itu yang bisa lolos cuma sekitar 10 sampai 20 orang dari ratusan orang yang mengajukan itu. Tapi sebelum ikut war itu harus ada kelengkapan yang harus dilengkapi. Salah satunya harus ada dana pengendali bank minimal 60 juta. Nah, pada waktu pengurusan itu Aiko dapat jadwal untuk ikut war hari Jumat. Nah, ini udah hari Kamis. Hari Kamis kami belum dapat surat dari bank bahwa ada dana pengendali. Di situ Aiko sampai bilang, Mama, gimana? Sini kak. Kita duduk, ambil kita berdoa. Tapi di dalam doa itu kami tidak meminta Tuhan tolong. Kami hanya menyembah Tuhan. Sebab percaya kalau Tuhan yang izinkan, segala sesuatu itu pasti Tuhan yang jaga.
kami menyembah. Setelah itu selesai kami berdoa, tiba-tiba dia bilang, Mama, itu sejam setelah kami berdoa, Mama, kenapa Kak? Mama, jadwal ditunda. Oh haleluya Kak, jadi seharusnya hari Jumat itu ditunda sekitar hari Rabu. Wah Kak, lihat, ini Tuhan yang beracara loh Kak. Secara manusia ini jadwal nasional loh dari imigrasi. Nah mungkin bisa ditunda, tapi ini bisa karena apa? Karena Tuhan Kak. Aku bilang gitu. Iya ya Mama. Karena Kak, lihat cara Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tapi tidak sampai situ. Kita tetap percaya sama Tuhan. Dan akhirnya H-1 last minute sebelum bangku begitu ya Pak, tiba-tiba semua yang dibutuhkan lengkap, surat dari bank ada, dan semua tepat pada waktunya. Ketika hari Rabu kakak Uar itu dari jam 9 sampai 9.15, kakak Uar, oke, kakak Uar mau berdoa. Dan selama dia Uar saya berdoa. Setelah selesai itu Mama, puji Tuhan, walaupun di awal-awal itu signal jelek, otomatis kalau signal jelek untuk keluar itu susah. Tetapi puji Tuhan 15 menit terlewati. Aku cuma bilang, Kak, itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kakak, bukan karena kehebatan kakak, atau bukan karena mama, papa, atau siapapun. Tidak, tapi semua karena Tuhan. Selesai itu kan masih menunggu apakah bisa lolos, bisa dapat atau tidak. Puji Tuhan, beberapa hari kemudian Kak bilang, Ma, kakak terima surat rekomendasi dari imigrasi. Puji Tuhan. Next apakah kakak harus medical check up, tapi itu harus dilakukan di Jakarta. Oh Tuhan, dana lagi untuk ke Jakarta, medical check up semua. Berdoa dan puji Tuhan, kakak bisa medical check up, semuanya aman. Selesai medical check up, dia langsung apply visa dan bisa lolos. Dan dia seorang anak yang pemberani karena dia harus ke Melbourne sendiri. Mau ke sana memang ada keluarga, tapi keluarga ini tidak pernah ketemu, belum pernah ketemu. Nah dia sampai di Melbourne subuh dan dia harus ke rumah cuma berdasarkan alamat. Ini di luar negeri cuma seperti itu, tapi Tuhan Yesus itu baik dan semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Nah, yang saya mau saksikan bagaimana kadangkala ada doa kita dijawab Tuhan, yang kita minta sama Tuhan maksud dijawab Tuhan, tetapi kadangkala ada doa yang mungkin tidak dijawab Tuhan, tetapi
yang satu hal yang harus kita imani bahwa apapun itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya itu